Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Karel dari HES2C dalam mata kuliah Etika Bisnis Islam akan menyampaikan sebuah pemaparan materi tentang etika distribusi Islami dan etika kerja Islami. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah pemaparan materi, yaitu pertama etika bisnis Islami dan materi kedua etika kerja Islami. Materi pertama, etika distribusi dalam Islam. Etika distribusi dalam ekonomi Islam adalah norma-norma atau kaidah proses penyimpanan dan penyaluran produk pada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip Islami, yaitu mencari keuntungan yang wajar, distribusi yang meluas, dan keadilan sosial, dan larangan ikhtiar. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ke tangan si pemakai atau konsumen pada waktu yang tepat. Fungsi distribusi. Yang pertama, pengangkutan atau transportasi, penjualan atau selling, pembelian atau buying, penyimpanan atau storing. 5. Pembakuan standar kualitas barang. 6. Penanggung risiko. Jenis-jenis distribusi. Menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Barang atau jasa produksi tidak akan ada artinya bila tetap berada di tempat produsen. Barang atau jasa tersebut akan bermanfaat bagi konsumen yang membutuhkan setelah ada kegiatan distribusi. Kedua, mempercepat sampainya hasil produsen pada konsumen. Tidak semua barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen dapat dibeli secara langsung dari produsen. Ada barang atau jasa tertentu yang memerlukan kegiatan penyaluran atau distribusi dari produsen ke konsumen agar konsumen mudah untuk mendapatkannya. Ketiga, tercapainya pemerataan produksi. Keempat, menjaga kesinambungan produksi. Produsen atau perusahaan membuat barang dengan tujuan dijual untuk memperoleh keuntungan. Dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk melakukan proses produksi kembali sehingga kelangsungan hidup perusahaan tetap terjamin. 5. Memperbesar dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. 6. Meningkatnya nilai guna barang atau jasa. Selanjutnya, macam-macam distribusi. Pertama, distribusi langsung atau jangka panjang. Sistem distribusi atau kegiatan menyalurkan barang yang tidak menggunakan saluran distribusi, jadi produsen langsung berhubungan dengan yang pembeli atau konsumen. Contohnya, penyaluran hasil pertanian oleh petani ke pasar langsung. Kedua, distribusi semi langsung. Penyampaian barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara, tetapi perantara masih milik produsen sendiri. Menjual barang hasil produksi melalui toko milik produsen sendiri. 3. Distribusi langsung, kegiatan menyalurkan barang atau jasa melalui pihak-pihak lain.
atau badan perantara seperti agen, makelar, toko atau pedagang eceran. Prinsip-prinsip etika distribusi dalam Islam. Yang pertama, larangan ikhtiar. Kedua, mencari keuntungan yang wajar. Ketiga, distribusi yang meluas. Empat, keadilan sosial. Nilai-nilai distribusi dalam Islam. Yang pertama, nilai kebebasan. Islam menjadikan nilai kebebasan sebagai faktor utama dalam distribusi. Kekayaan adalah persoalan tersebut. Erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah dan mentauhidkannya, dan karena keyakinannya pada manusia, tauhid mengandung makna bahwa semua yang ada di dunia dan alam semesta adalah berpusat pada Allah. Kedua, nilai-nilai keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Dia adalah cikal bakal dan fondasi yang kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa hidayah, syariah, dan akhlak atau moral. Keadilan tidak selalu berarti persamaan. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi, individu baik, moral, ataupun material. Ia adalah tawazun antara individu dan komunitas, antara sesuatu komunitas dengan komunitas lain. Jadi yang benar adalah keadilan yang benar, dan ideal adalah yang tidak ada kezaliman terhadap seorang pun di dalamnya. Next, kita masuk dalam etika kerja Islam. Etika kerja Islam adalah terbentuknya kebiasaan dan bersikap sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab. Menurut Mary, mendefinisikan bahwa etika kerja Islam adalah orientasi terhadap pekerjaan yang bekerja sebagai pendekatan kebajikan dalam kehidupan manusia. Etika kerja Islam pada dasarnya diawali berdasarkan Al-Quran dan juga ajaran Nabi yang dilambangkan bahwa bekerja keras menyebabkan dosa akan diampuni. Ciri-ciri kerja Islami: manfaatan waktu, hidup hemat dan efisien, ikhlas, memiliki kejujuran, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki komitmen, akidah, ikatan etikat, disiplin, bertanggung jawab, kreatif. Etos kerja Islami. Etos kerja Islami itu sendiri berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan dengan bekerja keras yang disebabkan karena telah berbuat dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada makanan yang lebih baik dibandingkan apa yang dimakan dari jerih payahnya dan kerja kerasnya. Dalam surah At-Taubah ayat 105 berbunyi, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Fungsi etika kerja Islam. Etika kerja Islam diungkapkan Triwono bahwa tujuan etika menurut Islam adalah menyebarkan rahmat kepada semua makhluk. Tujuan itu secara normatif berasal dari keyakinan Islam dan misi setiap hidup manusia. Tujuan itu pada hakikatnya bersifat transendental, karena tujuan itu terbatas pada kehidupan dunia, individu, tapi juga pada kehidupan setelah dunia ini. Menciptakan etos kerja Islami. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata bahwa perbuatan manusia akan diperhitungkan dengan niatnya. Kerja keras, kerja dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, jujur, dan mencari kerja yang halal dengan cara yang halal pula.
cita-cita tinggi. Memiliki cita-cita tinggi, Islam mengajarkan agar hidup selalu mempunyai aturan. Baiklah, itu tadi sedikit pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang lebih itulah tadi pemaparan materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.